warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku moderator dan saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Sini tidak sendiri, saya sini ada beberapa narasumber yang akan menjabarkan, yang akan mendiskusikan tema diskusi kali ini, yaitu jurnalistik media cetak. Kalau dilihat dari pengertiannya, jurnalistik media cetak yaitu jurnalistik yang menyajikan berita atau informasi dalam bentuk teks, tulisan, dan gambar yang berupa foto di media cetak. Penulisan berita dalam jurnalisme cetak menggunakan gaya bahasa jurnalistik yang ketat karena keterbatasan kolom atau halaman. Pengguna pola piramida terbalik, yaitu mengutamakan fakta terpenting di bagian awal tulisan, jadi ciri khas jurnalisme cetak. Jurnalisme cetak ini cuma yang pentingkan kolom dan sedikit untuk menunjukkan keakuratan berita, yaitu singkat, dan jelas, serta media cetak yaitu jurnalistik yang dilakukan di media massa cetak atau memberita di sebuah media cetak seperti koran, majalah, tabloid. Media cetak sekarang ini sudah dengan kedatangan online atau media daring, karena saat ini kita sudah di era digital, yaitu kita sudah bisa sekali mengakses berita-berita lewat gawai saja. Kita sudah mempermudah mencari ide yang aktual. Jadi di sini kita akan membicarakan tentang tergusurnya media cetak di era digital ini. Kenapa sih media cetak ini bisa tergusur oleh era digital? Yang akan kita diskusikan, ada pertanyaan pertama, yaitu ditunjukkan kepada Mbak Jalsa Ayu. Menurut Mbak Jalsa, bagaimana sih era digital mengubah awak pers media cetak? Silakan Mbak Jalsa Ayu untuk hidupkan mikrofon. Ya, apa kedengaran suara saya? Ya, monggo Mbak. Perkenalkan, nama Jalsa Ayu Pramesti. Saya akan menjawab pertanyaan dari moderator, yaitu tentang bagaimana era digital mengubah perilaku awak pers media cetak ya. Di masa digital saat ini banyak mengubah tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Misalnya saja saat kita berbelanja. Dulu kan kita kalau berbelanja ke toko atau ke sekolah langsung. Nah, sedangkan saat ini kita bisa berbelanja lewat handphone atau gawai. Jadi itu lebih memudahkan konsumen untuk lebih cepat menemukan sebuah produk gitu. Terus begitu juga dengan dunia jurnalistik, yang kini banyak masyarakat yang lebih memilih untuk mendapatkan berita atau informasi lewat media online atau digital. Demikian, masyarakat beralih pada media digital untuk mencari informasi. Meskipun banyak masyarakat yang digital, tetapi para jurnalisme tetap menjalankan atau membawakan berita melalui media cetak, karena sebagian masyarakat masih ada yang menggunakan media cetak untuk mendapatkan berita. Misalnya saja koran masih tetap eksis gitu di masa kita saat ini. Gitu menurut saya. Terima kasih. Berarti memang benar-benar media digital ini benar-benar menggeser media cetak ya. Sampai ke urusan berbelanja pun itu masyarakat milenial sekarang ini sudah menggunakan media digital, yaitu lewat gawai itu. Produk jurnalistik, masyarakat juga memilih secara instan, yaitu mencari informasi lewat media digital, media internet. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Kemudian ada pertanyaan kedua dari untuk Pak Helma Pade sebagai pemateri. Pertanyaannya adalah, apakah era digital mengubah konsumsi berita para pembaca, pendengar, atau penonton, Pak?
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini, saya akan menjawab pertanyaan dari moderator tentang apakah era digital mengubah konsumsi berita para pembaca. Ya, kita tahu sendiri bahwa perkembangan teknologi digital dimulai pada era 90-an dan itu telah mempengaruhi proses produksi dan konsumsi berita secara signifikan. Namun, sebagian orang melihat perkembangan ini secara positif karena berpotensi untuk membuka pintu-pintu baru bagi kreativitas masyarakat. Di lain pihak, bahwa opini yang menyatakan digital seperti internet mampu memberikan kebebasan berekspresi dan kemudahan mendapatkan informasi bagi semua orang, yang itu disebabkan karena muatan media digital seperti internet tetap dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial tertentu. Jadi, sudah sangat jelas bahwa era digital memang mengubah atau sangat mempengaruhi konsumsi berita para pembaca saat ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih dari Mbak Helma Pade atas jawabannya. Benar-benar terlihat sekali ya bagaimana era digital ini bisa mengkonsumsi berita para pembaca, pendengar, atau penonton berita. Ini ada pertanyaan kita. Pertanyaan untuk Mas Nafrilhan. Menurut Mas Nafrizal, apa sih tantangan dan kendali penyampaian berita di media cetak di era digital saat ini? Bagaimana Mas Rizal? Silahkan untuk menghidupkan mikrofon dan boleh menjawab, Mas. Ya, baik. Saya katakan beberapa yang dipertanyakan oleh moderator. Menurut saya untuk tantangan dalam penyampaian berita di media cetak pada era digital seperti zaman sekarang, tampaknya cukup banyak dengan dalam menyajikan dan menyampaikan suatu berita. Selain dari kritis orang yang membaca suatu berita, seorang jurnalistik harus pintar dan berhati-hati untuk mengulas dan menyampaikan suatu berita. Lalu tantangan dari media cetak dengan adanya era digital seperti ini, mungkin ya tantangannya dia sekuat apapun bertahan bakal akan tergusur dengan digital. Soalnya seperti sekarang ini tidak menutup kemungkinan mungkin 5-10 tahun yang akan datang orang malas untuk membaca koran atau karena mereka pikir yang lebih mudah ada, kenapa kok cari yang lebih sulit? Karena di HP, di gadget sendiri aja itu kan sudah dapat kita mendapatkan suatu berita, bahkan berita-berita yang lampau pun bisa kita cari. Sedangkan kalau kita masih menggunakan media cetak seperti koran, majalah, ya kita selain menghabiskan waktu, tenaga juga. Lalu kendala yang terjadi ialah banyaknya berita-berita hoax yang banyak diulas oleh para pelaku yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya era digital, siapapun dapat dengan mudah menggunakan alat digital seperti HP, komputer, dan lain-lain. Banyaknya kasus yang berelah berita yang tidak benar adanya sehingga dengan mudah melalui. Sini adalah kendala dari media cetak. Mereka tidak bisa dikasihkan berita dengan memposisikan eranya seperti ini. Jikalau memang dia tetap menggunakan cara yang lawas atau cara yang lama, ya menggunakan koran, menggunakan bakal tidak ada peminatnya. Walaupun ada, itu dari orang-orang pencil, orang-orang pelosok-pelosok negeri yang mungkin terkendala sinyal atau terkendala ekonomi, bisa mendapatkan berita dari media-media tersebut. Lalu saingannya sendiri dalam di media di era digital, plus minusnya juga banyak sih.
kalau untuk masalah digital sendiri, siapapun bisa mengakses suatu berita. Bahkan banyak sekali berita-berita yang keluar dari etika-etika jurnalistik. Entah itu dari individu atau dari perkelompokan yang keluar dari etika jurnalistik. Banyak sekali kan, seperti zaman sekarang hoak-hoak lah apa, yang berita-berita tidak benar adanya diada-adakan atau diedit atau seperti itu. Ya mungkin itu ya yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wah, sekali pandangan dari Mas Rizal ini tentang pandangan jurnalistik di era digital saat ini. Walaupun banyak sekali tantangan kendala dalam penyampaian berita cetak di era digital saat ini, tapi media cetak itu masih memegang teguh yaitu keakuratan dan hal-hal yang faktual. Dikarenakan media cetak ini harus melalui proses edit, proses pengecekan antara faktual atau tidaknya, keakuratan berita. Jadi ini masih menjadi kekuatan media cetak di era digital ini. Walaupun hal itu media cetak angkanya besar, tapi media cetak masih mempunyai kekuatan di situ, Mas ya. Iya, benar sekali. Oke, terima kasih jawaban dari Mas Rizal. Yang keempat, ada pertanyaan untuk materi yang terakhir, yakni Mbak Fani Susanti. Mbak Fani, coba sih Mbak Fani jelaskan proyek Sikan. Coba Mbak Fani eksplikan, maksudnya bagaimana kebutuhan pers di masa depan. Kan sudah tahu sekarang ini sudah berada di era 4.0, di semuanya sudah melakukan semua kegiatan lewat gawai ya. Bagaimana kebutuhan pers itu di era sekarang bahkan sampai ke masa depan itu bagaimana, Mbak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu coba Anda proyeksikan bagaimana kebutuhan pers masa depan. Untuk masa saat ini memang memiliki tantangan ke depannya, terutama tantangan digitalisasi, di mana masyarakat saat ini beralih ke media sosial untuk kebutuhan informasi. Ini menjadi tantangan bagi media massa. Peningkatan SDM harus ditingkatkan dari seluruh aspek, tidak hanya sekedar peningkatan karya jurnalis saja, tetapi sistem manajemen media pun harus ditingkatkan lagi, agar media massa tetap menjadi bacaan yang dibutuhkan dan dicari masyarakat. Kedepannya, kualitas kita tentukan harus kita tingkatkan lagi, tidak hanya sekedar mengikuti perkembangan zaman saja, tetapi kualitas pers juga harus ditingkatkan lagi. Karena pers yang tidak berkualitas itulah yang menjadi musuh pers. Dan untuk bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, tentunya kami juga mengikuti seperti apa perkembangan media massa, agar kebijakan yang kami jalankan bisa tersampaikan kepada masyarakat dengan cepat dan tepat sasaran. Oke, terima kasih Mbak Fani atas jawabannya. Jadi untuk pers di masa depan itu memang benar-benar harus memiliki filtrasi yang cukup kuat untuk memperoleh berita-berita yang faktual. Dari beberapa pemateri tadi yang kita sudah membahas tentang bagaimana era digital bisa merubah perilaku awak pers, sampai bagaimana kebutuhan di masa depan. Apakah ada yang ingin berargumen atau menanggapi dari moderator ataupun bertanya? Silahkan. Sepertinya Mbak Esti ini masih ingin bertanya lewat chat ini, Mbak Esti. Esti bertanya, bagaimana sih tentang media cetak saat ini? Untuk moderator silahkan menjawab. Media cetak saat ini itu dalam kondisi sekarat atau bagaimana, terus cara mengembangkan media cetak itu seperti apa, Mas? Mbak, halo, monggo untuk pemateri.
Bang Mas Nafrizal Haq sepertinya mau menjawab ini. Yes, tadi apa bisa diulangi untuk soal yang di apanya pertanyaan di paparkan tadi. Ini pendapat Mas Nafrizal Haq ini tentang media cetak saat ini. Ya, menurut saya untuk media cetak saat ini memang yang seperti disebutkan tadi, media cetak memang memiliki keunggulan masalah mengemas berita, menyampaikan berita, tapi ya sangat terkendala, sangat minim orang yang berminat dalam hal itu, apalagi anak-anak muda kan. Dan ya untuk media cetak sendiri mungkin kalaupun bisa mengemas baik atau bersaing dengan media digital, saya rasa banyak sekali tuduhan yang keluar dari media cetak sendiri terhadap media digital. Untuk yang saya temui sendiri, jarang sekali orang yang jualan koran atau apa. Kalau dulu kan kita sering melihat di pinggir jalan, di lampu merah, dimanapun, bahkan setiap pagi dulu saya sempat ada orang setiap pagi mesti ke rumah ngasihkan koran setiap pagi terus setiap hari, karena kita mendapatkan berita memang dagelan. Kita membaca koran saja sangat senang, maksudnya berita dari iklan, dari atau apa, bahkan sampai ada guyonan. Tidak, koran itu sebagai hiburan. Tapi untuk sekarang, hiburan yang ada di koran itu bakal kalah lah, apalagi yang dengan namanya TikTok, Instagram, macam-macam lah di media, apalagi tentang game-game kan. Kalau zaman dulu sih mungkin game masalah HP mendol paling ya Tetris gitulah paling mentok. Jadi untuk kondisi media cetak sekarang ini memang benar-benar kalah dengan media-media jurnalistik yang lain, apalagi dari media daring. Jadi benar-benar harus dilatih, walau nantinya pasti akan kalah dengan gawai mempunyai teknologi lebih maju, yang di situ ada informatif video lewat YouTube, lewat internet dan yang lainnya. Mungkin media cetak memang harus mempertahankan satu keakuratan berita harus dipertahankan dalam media cetak, karena dari banyaknya media jurnalistik, media yang mempunyai keakuratan berita paling tinggi. Mungkin itu saja diskusi kita kali ini ya. Sudah panjang lebar kita membahas tentang media cetak. Di sini ya perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih, dan itu saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.